Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah kisah 3 orang yang diabadikan dalam hadisnya sebagai sebuah amalan yang bisa menolong seseorang di saat dia dalam keadaan sempit. Ada sebuah amalan yang benar-benar kita bisa persembahkan kepada Allah di saat kita masih hidup di dunia, di saat kita dalam keadaan kehidupan yang sangat sempit dan sulit. Namun ketika kita menengadahkan tangan kepada Allah, mengadukan apa yang pernah kita perbuat dari kebaikan demi untuk menjemput pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ayal Rasulullah bersabdakan, sesungguhnya di dalam kesempitan yang kalian alami dalam kehidupan, menengadahlah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada sebuah kemudahan yang Allah bentangkan kepada setiap hambanya. Di saat 3 orang yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dan terjadi pada kaum sebelum umat Muhammad diutus, di saat ketiga orang itu berjalan, hujan yang begitu sangat lebat pun datang. Tak bisa ada sebuah tempat yang bisa dijadikan sebagai naungan menghindari dari curahan hujan yang begitu sangat lebat. Akhirnya masuklah ketiga orang itu ke dalam sebuah gua. Disitulah kemudian salah seorang dari mereka berucapkan kepada yang lainnya, adulah kepada Allah terhadap amalan yang pernah kalian lakukan, dan itu tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara ketiga orang itu akhirnya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku pernah memperkerjakan orang. Sesungguhnya dalam rentangan waktu akad yang aku berikan kepadanya untuk bekerja dia kepada diriku, di saat waktunya untuk memberikan ongkos dan gaji kepadanya, orang itu pulang ke kampungnya lantaran ada sebuah urusan. Disitulah aku kemudian menganggap bahwasanya uang dan ongkos milik si fulan bagiku ada sebagai sebuah amanah, harus disimpan, harus dijaga, dan sama sekali tidak boleh disentuh. Namun lihatlah kepada hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang ingin memberi kebaikan kepada saudaranya. Akhirnya sang majikan pun menjadikan gaji ataupun ongkos si fulan yang sedang pulang kampung dikembangkan, dijadikan modal untuk kemudian dikembangkan, dan akhirnya berlipat dan berlipat. Sehingga ya Allah, dalam aduannya itu setahun dia tidak kelihatan, di tahun berikutnya dia datang kepadaku seraya meminta kepadanya hak gaji dan ongkos selama dia bekerja kepadaku setelah sekian lama. Akhirnya aku pun berkata kepada dia, wahai fulan, sesungguhnya gaji yang engkau tinggalkan dan itu menjadi amanah untukku, seraya aku bersedekah dengan mengembangkan gaji dan uang yang engkau miliki. Lihatlah ini, sebuah bentangan tanah yang begitu sangat luas, yang berisikan pohon-pohonan dan buah-buahan, ukurannya yang sangat cukup luas, menjadi hak dan milikmu, lantaran aku lihat lillahi ta'ala bersedekah mengembangkan uang yang engkau miliki, dan inilah hak menjadi untukmu. Ya Allah, dia mengadu kepada Sang Pencipta, sesungguhnya apa yang telah aku lakukan merupakan sebuah ketulusan dan ingin bersedekah kepada orang yang di bawahanku. Mohon kepada engkau ya Allah, berikan kemudahan ketika aku masuk dalam gua dan tertutup oleh batu. Akhirnya bergeserlah itu sepertiga dengan ukuran batu yang begitu sangat besar.